Raka. Mobil berhenti sendiri di jalan gelap. Bukan aku yang menghentikannya. Di luar hanya kuburan tua membentang luas. Batu nisan berdiri seperti prajurit bisu. Dari balik nisan tertua, bayangan hitam merayap keluar perlahan. "Raka, kenapa berhenti?" Dewi berteriak gemetar dari belakang. Starter kupencet berkali-kali. Tidak ada respons. Bayangan itu mendekat. Kakinya tidak menyentuh tanah, melayang tipis. Lampu jalan padam seketika. Gelap total menerkam kami. "Keluar!" Aku berteriak. Semua pintu terkunci sendiri dalam 1 detik. Bayangan itu menempel di jendela Dewi. Wajahnya hanya lubang hitam kosong. Mulutnya terlalu lebar. Dewi membeku seperti patung. Matanya tiba-tiba putih semua. Dia bilang, "Kamu yang seharusnya dikubur di sini." Bisiknya dengan suara bukan miliknya. Ponselku menyala sendiri. Di layar muncul foto pemakamanku. Wajahku di dalam peti mati. Tanggal tertulis jelas di bawahnya. Hari ini. Aku membanting ponsel ke dashboard. Layar retak, tapi foto tetap ada. Dan wajahku di peti mati itu tersenyum. Mesin menyala sendiri. Mobil mundur masuk ke gerbang kuburan. Rem tangan kutarik sekuat tenaga. Sia-sia. Setir berputar sendiri. "Tanganmu, Raka!" Dewi berteriak. Di punggung tanganku ada tulisan merah seperti cakaran dalam. "Kembalilah." Mobil berhenti di depan nisan besar. Aku membaca namanya. Itu namaku sendiri. Tanggal lahir di nisan itu benar. Tanggal mati besok. Tanah di depan nisan bergerak pelan, berirama. Sesuatu mengetuk dari dalam. Tok, tok, tok. Ada orang di bawah. Aku menggali dengan tangan kosong. "Jangan!" Dewi menarik lenganku panik. Tanah meledak. Tangan putih pucat mencengkeram pergelangan tanganku dengan kekuatan luar biasa, menarikku ke bawah. Tanah menelan kakiku hingga lutut dalam hitungan detik. Cengkeraman itu dingin seperti besi. Tanah menelanku hingga pinggang. Aku menoleh ke Dewi. Dia berjalan tenang menuju bayangan di tengah kuburan dan berdiri di sampingnya seperti sudah kenal lama. "Dewi!" Suaraku pecah. Dia berbalik. Senyumnya terlalu lebar, melewati batas pipinya. "Maaf, Raka. Aku yang mengundang kalian malam ini." Suaranya bergema dari dalam sumur. Aku butuh seseorang untuk menggantikanku. Tanah menarikku semakin dalam. Dadaku sudah separuh tertelan tanah. Jariku berdarah mencakar akar dan batu. Bayangan itu mendekat. Semakin jelas wujudnya. Itu Dewi, tapi pucat, rambutnya basah. Ada bekas tali di lehernya. Dia sudah mati 3 bulan lalu. Dewi yang asli berbisik. Yang bersamamu selama ini bukan aku. Tangan dari bawah melepaskanku tiba-tiba. Aku tersungkur ke depan terengah-engah. Di depanku, 2 Dewi berdiri berhadapan dalam keheningan mencekam. "Mana yang asli?" Aku berteriak. Keduanya menjawab bersamaan. Aku bertanya,
3 bulan lalu kita bertengkar soal apa? Yang satu langsung menjawab sambil menangis. Soal nenek, soal kebohonganku. Kamu bilang tidak percaya aku lagi. Yang lain diam membisu. Aku berlari ke arah yang menangis dan memegang tangannya erat. Tangannya hangat. Kami berlari ke mobil. Mesin menyala normal. Aku tancap gas sekencang mungkin. Di kaca spion, bayangan itu mengejar dengan kecepatan tidak masuk akal. Tapi dia berhenti tepat di batas gerbang. Tidak bisa keluar. Kami lolos. 10 menit berlalu dalam keheningan. Sekarang semuanya sudah beres. Dewi berkata lembut sambil tersenyum. Aku melirik tangannya di bawah cahaya lampu jalan. Tidak ada bayangan sama sekali. Aku menginjak rem mendadak di tengah jalan sepi. "Siapa kamu?" Suaraku habis gemetar. Dia menunduk, lalu tertawa pelan seperti senandung menyeramkan. Dewi yang asli masih di kuburan itu. Kamu memilih yang salah. Matanya kini hitam total. Dewi sudah kami ganti sejak 3 bulan lalu. Sekarang giliran kamu. Jendela mobil mulai membeku dari dalam. Pintu terkunci otomatis. Lagi. Aku menghantam kaca dengan siku hingga pecah dan melompat keluar, berlari tanpa arah. Suara itu menghilang. Angin berhenti. Sunyi total. Aku tiba di rumah sakit terdekat, terengah di depan petugas jaga. Dewi Kusuma, teman saya. Dia hilang 3 bulan lalu. Petugas membuka komputer. Dewi Kusuma meninggal 3 bulan lalu. Bunuh diri di jalan kuburan. Yang mengantar jenazahnya malam itu, petugas memutar layar ke arahku. Di foto CCTV itu, ada aku, jaket yang sama, malam yang sama. Aku tidak ingat malam itu, tapi kuburan itu ingat. Dan besok malam, dia akan mengingatkanku.